lama buka? 1,5 jalan 2 tahun kita sekarang. Nice, congratulations. Sama kayak restoran gue. Iya. Gue jalan 2 tahun. Terus konsepnya apa sih Mother Monster? Ini udah langsung berat nih ceritanya. Mother Monster tuh pas kita mulai 1,5 tahun yang lalu, actually konsepnya tuh New American. Jadi maksudnya New American tuh you use the idea that most produce apa yang lu bisa dapet itu lokal. Oke. Jadi kayak kita tuh vegetables segala macam kecuali beef sama salmon deh. Yang kita pakainya kayak import gara-gara no choice. Yes, of course. Tapi most of everything we use is local. Terus kayak sebenarnya comfort food, tapi you do it with some knowledge dibandingin kalau misalnya lo masak di rumah gitu aja sih. And then semakin kesini lu ganti konsepnya. Udah lumayan berubah banyak konsepnya. Kenapa? Karena ngomong aja. marketnya Jakarta stubborn kalau menurut gue. Jadi mereka tuh udah tahu apa yang mereka suka makan, terus agak susah ngerubahnya. Oke. Jadi kalau gue ada di pengalaman di restoran gue, Feast. Jadi gue waktu itu kan kita pengennya modern Indonesian. Oke. Gitu kan modern Indonesian, terus selang ya biasa lah abis buka restoran 3 bulan pasti rame terus. Terus bulan keempat rada down, terus kita ini restoran pertama gue yang gue operate sebagai chef dan owner juga. Terus masukin duit sendiri ya panik lah lihat restoran bangku-bangku dan meja kosong tuh pasti panik semua. Dan partner-partner gue juga panik, terus kayak oke, salah apa. Terus habis itu kayak akhirnya kita research dan kita found out ya in the restaurant scene itu makanan-makanan yang laku itu ayam, terus salmon salah satunya dan rice bowl, dan kita semua di Feast tuh nggak ada gitu, makanya habis itu kita sediain, dan tapi masalahnya begitu kita sediain makanan yang lain nggak dipesan. Jadi restoran Indonesianya hilang. Itu gue ngerti banget. Did you have a similar problem? Not similar, the same. Exactly the same. Jadi kayak tadinya tuh pas kita mulai, we wanted to do kayak the idea that it's small plates and then big proteins. Jadinya lu pesen kayak satu, misalnya tomahawk steak. Tapi nanti kita siapin kayak side-side kecil supaya lu bisa sharing gitu sama table lo. Tapi ternyata ya kayak yang lu bilang gitu, orang Indo tuh sepertinya, bukan orang Indo sih, market Jakarta. Sepertinya tuh lebih suka kayak ayam, salmon, sama udah jadi satu plate. Jadi mereka gak usah order untuk ngelengkapin makanan yang mereka gitu. Yes. Jadi kayak it's a rice bowl lah basically yang ada semua-muanya. Dan menurut gue this market behavior rada buat F&B Jakarta kayak quote unquote menunya ya kayak boring gak sih menurut lo? Menu wise. Cause it makes it very hard to be creative. Iya makanya gitu. Kan kayak misalnya kalau seorang chef siapapun itu, bukan kita berdua aja, kayak mau do something creative yang gak involve pertama some kind of steak atau some kind of salmon atau some kind of chicken, atau mau dimasak dengan tekniknya beda, itu sangat susah kejual di Jakarta kalau menurut gue. Tapi karena ya balik lagi kayak tadi, market behavior di Jakarta ya sukanya itu lagi gitu. Sama dengan trend food juga, dan everybody kayak quote unquote is forced to do the same thing over and over again. Kayak sekarang lagi tren boba, dan sekarang udah masuk ya kalau ke dessert gue masih oke lah. Sekarang ada boba hotpot by the way. Iya, gue lihat ada di Instagram kemarin, gue baru lihat kayak ada boba hotpot, ada boba omelet, gue pernah lihat. Boba beer. Seriously? Yeah. Oh my god. Nah, guys, beer does not need boba. Exactly. Dan menurut gue it's getting too far lah. Kemarin gue juga lihat Indomie pakai boba, coy. Kayak ada yang jual Indomie pakai boba, kayak come on. Tapi Jakarta is a very trend driven city gitu loh. Kayak lu lihat kan, kalau dari seinget-inget gue kayak zaman-zaman kita mungkin lah masih di middle high school ya. Itu yang zamannya si Quickly naik. Yes. Itu kayak it was the boba craze. And then tiba-tiba dari situ berubahlah menjadi satu frozen yogurt. Ya kayak semua orang jualannya tuh Sour Sally and its copycats, right? Yeah, exactly. Dulu Sour Sally sampai keluar-keluar mau ngantrinya dulu ya. Gue lihat right? Tapi sekarang Sour Sally juga udah. Iya. Tapi mereka bertahan sih. Gue actually
kayak lihat mereka kayak respect hebat sih. Iya. Maksudnya masih bertahan di mana yang lain-lain udah pada mati-mati, yogurt semuanya. Oke. Terus Terus sekarang balik lagi. Apparently boba is crazy. iya. Iya kan? Kayak tadi lu bilang mau beli boba Sinfutang. Iya. Itu kalau hari Minggu ngantrinya tuh sampai luar mall. Iya. Sampai ada sekarang kayak lu kalau ke sana ada just tipnya, lu ada orang kayak mau dianterin apa enggak. Believe it or not, kalau nggak percaya datang ke Lipo Mall Puri. Pas hari Minggu ada just tip. Dan terus temen gue kemarin pakai jasa just tip itu, ya harganya 80.000 jadinya for one. Karena dia harus ngantri kayak 2,5 jam. Terus sekarang sampai antriannya udah pisah-pisah gitu. Kayak di depan yang area kayak misalnya ada intersection gitu ya, antriannya dilepas gitu, udah ada jagaannya gitu. Tapi sampai ini keluar. juga Instagram magic kan? Iya. Maksudnya gue tuh kayak boba tiba-tiba gila di Instagram. Terus sekarang restoran yang harus ngikutin tren semua orang lagi maunya makan boba. Jadi kayak semua tempat-tempat dessert, including Mother Monster ya. Mother Monster juga sekarang kita lagi bikin kayak boba shoe gitu. Boba what? Shoe, jadi kayak shoe pastry tapi shoe isinya pastry. boba cream. Oke. Kue sus. Oh isinya boba. Maksudnya boba cream, lo fold in, lo aduk bobanya Atasnya gitu. dikasih kayak brown sugar boba tapi Oke. dalamnya pastry cream. Oke. Udah. Launching. 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 Oke. Iya pasti laku sih kalau begitu. Nah kalau di restoran gua bingung. Lo mau dessert tapi Indonesian tapi ada bobanya, gua masih belum kesampaian gua. Belum proses. Ya terus ya dengan food trend ini juga gua melihat actually gua selalu kalau dengan food trend gua penasaran kayak nextnya tuh apa gitu loh. Karena gua selalu waktu itu kan sempet sebelum boba-boba ini dan mango gitu segala macam, dan couple years back itu kan macaron. Ya kan sempet tuh waktu awal-awal trendsnya itu macaron. Habis itu gue kayak oke. Nah waktu itu gue masih sama Chef Odi, gue lagi jualan bazar. Terus kayak kita harus lihat ini trennya tren apa nih habis ini gitu kan. Terus habis itu kita bikin rainbow cake. Oke. Habis itu rainbow cake. Dan gak laku, gak ada yang beli waktu di bazar. Rainbow cake yang kayak macam-macam. Wah katanya pewarna ini apa segala macam. Nah terus abis itu trennya red velvet. Nah abis red velvet ngetren ya kita obviously udah gak bikin rainbow cake karena gak laku kan. Terus abis red velvet ternyata rainbow cake ngetren. Ada satu brand di sebelah kita, gue inget tuh dia tiba-tiba jualan rainbow cake. Terus kita bilang wah gila salah dia, dulu kita gak laku. Ternyata laku banget men. Jadi kayak menurut gue is interesting to see what's next. Dan kedua tapi lu harus, if you want to create a trending product, then hope to